bahan untuk ratatouille ada zucchini, kemudian terong, paprika, tomat, bawang putih, bawang bombay, daun basil, daun thyme, daun oregano, dan adas bubuk. Kemudian bahan untuk potato au gratin-nya ada kentang, krim, susu, keju cheddar, mentega tawar, bawang putih. Kemudian campuran mentega untuk salmonnya. Pertama ada mentega tawar, daun dill, daun basil, mustard, dan parutan kulit lemon. Ada salmon. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini modul western kita akan membuat main course yaitu salmon en croûte dengan potato gratin dan juga ratatouille. Pertama kita akan siapkan dulu side dish yang pertama yaitu potato au gratin. Karena ini durasinya yang paling lama. Pertama kita siapkan dulu semua bahannya dan kemudian pertama kita akan infuse terlebih dahulu krim, susu dan juga bawang putihnya. Dan kemudian kita akan rebus kentangnya hingga lembut, baru kita oven. Pertama kita akan infuse dulu susu dan krimnya. Kita akan saute terlebih dahulu butter dan bawang putihnya. Pertama masukkan butter. Butternya sudah mencair, sekarang kita masukkan bawang putihnya. Kita tumis bawang putihnya hingga harum, tapi kita nggak mau bawang putihnya terlalu coklat. Setelah sedikit layu, kita masukkan susu dan krim. Kemudian kita akan masukkan kentangnya yang sudah dipotong tipis dan kita akan rebus hingga kentangnya sedikit empuk.
Kemudian kita berikan sedikit seasoning, garam, dan juga sedikit lada. Kemudian kita rebus menggunakan api yang kecil hingga kentangnya empuk. Selagi menunggu kentang untuk potato au gratin yang kita rebus hingga empuk, kita akan masak ratatouille-nya terlebih dahulu. Pertama kita siapkan semua bahannya dan pastikan untuk terong, zucchini, dan paprikanya ukuran potongannya antara terong dan zucchini itu sama. Jadi nanti biar waktu masaknya lebih cepat dan juga semua makanannya termasak dengan waktu yang sama. Sekarang langsung kita masak aja. Pertama kita panaskan pan terlebih dahulu. Selanjutnya pan sudah panas, kita akan masukkan minyak. Pertama kita akan tumis bawang bombaynya terlebih dahulu. Kita saute atau tumis hingga sedikit layu dan harum. Kemudian kita masukkan bawang putih. Ketika sudah tercium aroma harum dan bawang-bawangannya sudah layu, kita masukkan terong, zucchini ya. Dan juga paprikanya. Kita aduk dan tumis hingga warnanya mulai terlihat cerah atau translucent. Kita berikan sedikit garam. Untuk seasoningnya kalian bisa masak dulu hingga akhir baru kasih garam. Cuman biasa saya suka untuk kasih sedikit garam di setiap proses masak. Jadi nanti lebih gampang untuk di-adjust seasoningnya.
Dan ngasih garam pada step ini juga bantu ngeluarin air, jadi nanti bantu ratatouille-nya untuk nge-stew atau ngeluarin airannya, dan kita agak sedikit di braise seperti itu. Ketika sudah wangi, sekarang kita masukkan tomat. Secukupnya. Dan kita masukkan sisa rempah-rempah lainnya. Sini saya masukkan daun oregano, daun thyme, kita masak hingga sedikit cairan dari sayurannya ini keluar dan dia akan sedikit merebus, atau biasanya kita sebut stew, menggunakan api kecil hingga sayurannya matang. Konsistensi yang dicari di sini adalah sayurannya masih matang tapi tidak lembek juga, jadi masih ada tekstur dan tetap mempertahankan potongan kotak seperti ini. Dan terakhir, masukkan adas bubuk sedikit saya, dan daun basil yang sudah di chiffonat. Dan terakhir, jika sayurannya udah matang dan masih ada tekstur sedikit, kita seasoning terakhir. Tapi dicek terlebih dahulu sebelumnya. Dan terakhir saya tambahkan black pepper. Dan sekarang ketika kentangnya sudah lembek seperti ini, jika kentangnya sudah bisa ditusuk dengan mudah seperti ini jatuh, sekarang kita akan pindahkan ke baking tray untuk disusun. Dan sekarang kita akan susun kentangnya satu persatu.
Kentangnya sudah disusun, sekarang kita tuangkan sedikit campuran krimnya. Kemudian terakhir kita akan taruh keju di atasnya. Jadi potato gratin atau yang berhubungan dengan gratin ini biasa menggunakan breadcrumbs atau juga keju untuk di atasnya, karena step terakhirnya itu adalah di broil atau dimasak menggunakan api atas. Cuman pada step kali ini kita akan menggunakan oven. Setelah seperti ini, kita akan masukkan kejunya, taruh di atas. Di sini kita menggunakan keju cheddar. Kalian bisa variasiin kejunya juga. Baik. Sekarang jika sudah kita susun dan masukkan keju, kita akan masukkan ke dalam oven. Sekarang kita akan membuat campuran butter untuk dioleskan kepada salmonnya nanti. Pertama kita campurkan butter yang sudah soften atau berada pada suhu ruangan, jadi dia lembek. Kemudian kita masukkan daun dill yang sudah dicincang. Kemudian ada daun basil, parutan kulit lemon, dan juga mustard. Kemudian kita aduk. Hingga tercampur rata seperti ini. Dan kemudian sebelum kita masukkan salmonnya ke dalam puff pastry, kita akan bersihkan terlebih dahulu salmonnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat salmon angkrutnya. Angkrut itu di bahasa Perancisnya berarti keras, dan di sini kita akan masukkan salmonnya ke dalam adonan puff pastry. Pertama kita akan seasoning dulu menggunakan garam. Kemudian kita oleskan salmonnya dengan campuran butter yang sudah kita buat tadi. Jika sudah terbalur rata seperti ini, kita akan sisihkan dulu. Selanjutnya, kita akan gulung puff pastry-nya. Kita akan pipihkan. Berikan sedikit tepung biar tidak lengket. Puff pastry. Berikan sedikit tepung juga dan di rolling pin ya. Kemudian akan kita pipihkan.
Biar agar puff pastry-nya terpipihkan dengan rata, biasakan menggulungnya dari tengah ke atas dan juga dari tengah ke bawah. Ini dari tengah ke bawah. Kemudian kita masukkan salmonnya. Lalu kita gulung seperti ini, dan sekali lagi kita pastikan dengan puff pastry dengan salmonnya sedikit padat, jadi kita padatkan seperti ini. Kemudian kita tempel dan kita trim bagian yang tidak terpakai ini, dan kita pipihkan biar puff pastry-nya menempel, dan kita potong pinggirnya sekitar 1 cm seperti ini. Ini kan. Kemudian bagian ini kita lipat ke bawah. Kemudian pada loyang kita berikan sedikit minyak biar tidak lengket. Lalu kita letakkan salmonnya di sini. Dan kita akan brush menggunakan egg wash. Di sini saya hanya menggunakan kuning telur. Kalian boleh skor puff pastry-nya biar terlihat lebih cantik untuk presentasi. Seperti ini. Dan terakhir akan kita egg wash. Kemudian kita akan panggang di dalam oven. Sekarang kita akan panggang di dalam oven suhu sekitar 170 sampai 200 derajat Celcius sekitar 15 hingga 20 menit.
Sekarang kita akan lihat potato gratangnya. Dan berikut hasilnya setelah dipanggang di dalam oven. Kita akan cek setelah 15 menit di oven, salmonnya warnanya akan menjadi seperti ini. Kalian bisa skor lebih rapi lagi daripada saya, jadi ini agak berantakan skornya. Dan jika kalian ragu apakah ini sudah matang atau belum, kalian bisa cek menggunakan termometer makanan, ditusuk sampai ke tengahnya. Dan untuk ikan, suhu internalnya harus 63 derajat Celcius atau lebih dari itu. Tapi disarankan 63 derajat Celcius, itu adalah suhu internal yang aman untuk dimakan dan juga hasilnya akan matang dengan sempurna. Selanjutnya semua sudah jadi, potato au gratin, ratatouille, dan juga salmonnya. Sekarang kita akan plating. Pertama kita pindahkan dulu salmonnya. Dan di sini karena hasil scoringnya kurang bagus, jadi akan saya potong dua untuk dipresentasi. Ini, lihat, 63 derajat dan ini matang. Kita potong, portioning jadi seperti ini. Potong menjadi 4 seperti ini, dan kemudian akan kita plating atau akan taruh seperti ini. Satu lagi kan. Kemudian ratatouille-nya akan kita taruh di sisi-sisinya seperti ini. Kemudian kita taruh potato au gratin ya. Taruh sini. Hati-hati. Dan untuk warna hijaunya berikan sedikit nasturtium. Dan kita akan petik kelopak bunga juga untuk warna. Dan terakhir, saya masih ada sisa krim dari ngeboil potato tadi, jadi akan saya gunakan untuk sausnya karena menurut saya di sini masih agak kering. Dan saya tambahkan sedikit chopped dill. Jadi warna sausnya ada sedikit warna hijau seperti ini. Kemudian abstrak saja untuk sausnya. Saya akan tuangkan di atas salmonnya sedikit. Di bagian sini. Berikut adalah modul
Western main course, salmon angkrut atau salmon di dalam adonan pastry crust dengan potato au gratin, ratatouille, dan juga saus dari potato au gratin.